Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur ya. Loh, seperti saya, adik-adik juga bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Adik-adik sudah bisa sekolah ya. Ada yang sudah masuk sekolah, ada yang belum, tidak apa-apa. Tapi kita bersyukur, kita bisa ketemu teman kita bisa belajar. Itu karena Tuhan mengasihi setiap kita. Oleh karena itu, kita akan memuji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Lalu saya ajak kalian untuk bangkit berdiri. mengajak anak-anak sekalian kita masuk di dalam doa. Ikutilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan. Tolong setiap kami yang belajar mengasihi
supaya kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga berkati papa mama yang ada di rumah, setiap kami yang ada di rumah, supaya setiap kami tetap sehat dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi yang dikasih dalam Tuhan, jika kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti setiap kita benci yang namanya DOSA, dosa. Nah adik-adik, oleh karena itu mari kita nyanyi bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian DOSA, itu dosa. Untuk tidak melakukan dosa. Nah anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya kita sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Semua angkat tangan. Ya, puji Tuhan, kita semua senang jadi anak Tuhan. Mari bersama kita naikkan pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau dengar cerita. Sebelum kita dengar cerita, mari bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya firman Tuhan menolong setiap kita, supaya kita mengerti. Mari bersama kita akan naikkan pujian, ku ingin dengar cerita.
tentang kebaikan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, siap mendengarkan firman Tuhan? Lause percaya semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lause mau ngajak kita berdoa ya. Semuanya ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini Lause mengajak kita membaca merenungkan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 28 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 10 hingga ayat 17. Oke adik-adik, Lause mau bertanya, siapa di sini pernah berbohong? Oh, pada semua pernah berbohong ya? Bagaimana perasaan kita saat kita berbohong? Pasti kita merasa takut ya adik-adik ya? Takut, kemudian cemas, kemudian rasanya tidak tenang, gelisah pada saat kita melakukan kebohongan. Nah, adik-adik, Yakub juga ternyata berbohong kepada papanya yang bernama Ishak. Yakub sudah mengambil milik kepunyaan dari kakaknya Esau. Ya, adik-adik, pada saat itu Yakub merasa tidak nyaman. Dia merasa gelisah. Dia merasa takut kepada Esau kakaknya. Dia juga merasa gelisah dan tidak tenang kalau ketahuan sama papanya. Nah, adik-adik, pada akhirnya Yakub pun pergi dari rumah. Dia pergi dari rumah, meninggalkan papanya, meninggalkan mamanya, meninggalkan saudaranya yang bernama Esau tadi. Dia berencana untuk pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Yakub pun pergi ke rumah pamannya. Yakub melakukan perjalanannya yang sangat panjang untuk menuju ke rumah pamannya. Adik-adik, dia terus berjalan dan dia merasa kecapean, dia merasa kelelahan. Tibalah suatu malam, dia mau istirahat. Tapi tidak ada tempat untuk dia beristirahat, adik-adik. Akhirnya, Yakub pun berbaring di atas tanah dan mengambil sebuah batu sebagai alas di kepalanya. Adik-adik, pada saat Yakub sedang tidur nyenyak, dia bermimpi adik-adik.
Di dalam mimpinya itu, Yakub melihat ada sebuah tangga yang sangat panjang dan tingginya itu sampai ke langit, adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam tangga itu Yakub melihat ada malaikat-malaikat Tuhan berjalan di situ. Kemudian Yakub juga melihat Tuhan berdiri di tangga itu dan berkata, "Berdirilah Yakub, aku ini Tuhanmu. Aku ini adalah Tuhan Allah nenek moyangmu Abraham. Aku adalah Tuhan dari ayahmu Ishak. Jangan takut, berdirilah. Aku akan melakukan perjanjianku. Aku akan menggenapi perjanjianku kepadamu, menyelesaikan perjanjianku kepadamu untuk senantiasa memberkati dan memberkati kehidupanmu." Nah, adik-adik, pada saat dia mendengar suara Tuhan, dia langsung bangkit, dia langsung berdiri dan berkata, "Tuhan, Engkau ada di sini." Kemudian Yakub pun menyembah Tuhan. Tuhan berkata kepada Yakub, "Sesungguhnya aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Wah, Yakub sangat senang, adik-adik. Yakub tidak lagi gelisah. Yakub tidak lagi takut. Dia pun bangkit, kemudian berdiri dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah pamannya. Tadinya dia takut, dia cemas, dia khawatir, dia gelisah. Kali ini dia tidak takut lagi karena apa, adik-adik? Tuhan mengingatkan dia untuk senantiasa bahwa Tuhan selalu menyertai, selalu memberkati Yakub. Kemudian dia sudah tiba di rumah pamannya yang bernama Laban. Nah, adik-adik, Tuhan menyertai kita walaupun kita tidak melihatnya, adik-adik. Tuhan ada. Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga, menyertai kita semua. Saat kita tidur, saat kita takut dalam kekhawatiran, Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Jadi jangan takut, adik-adik. Jangan khawatir. Tuhan selalu menyertai kita seperti Tuhan menyertai Yakub. Nah, adik-adik, jadi ayat hafalan kita adalah Mazmur 121 ayat yang ke-7. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Itu saja. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kita untuk apa, adik-adik? Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Walaupun kita tidak melihat Tuhan secara fisik, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Itu saja yang ingin Lause sampaikan pagi hari ini. Ayo kita semangat, ayo kita tetap melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat dengar firman Tuhan, taat dengar melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai pagi hari ini. Jangan lupa ya, ikutin aktivitasnya di dalam grup masing-masing. Tetap semangat ya adik-adik. Apa yang nanti Lause kasih tahu untuk aktivitasnya, ikut semuanya sebagai tanda syukur kita bahwa kita senantiasa cinta dan mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati